Silahkan duduk. Terima kasih para pelayan yang sudah melayani sore ini. Bisa kasih tepuk tangan buat mereka. Puji Tuhan. Shalom. Bagaimana keadaan saudara sore ini? Ya, saya percaya semua bisa kita lalui ya, sekalipun hidup ini mungkin penuh tantangan dan tekanan. Namun ketika Bapak Ibu Saudara bisa ada bersama sore ini, itu artinya semua bisa dilalui. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, banyak bahkan kebanyakan orang percaya, orang Kristen, Bapak Ibu Saudara dan saya kurang memahami. Kalau tidak boleh saya katakan dengan kalimat tidak mengerti ya, bahwa sejatinya yang namanya kekristenan itu mengubah seseorang menjadi ciptaan yang baru, saudara. Ya, jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini sebenarnya dimaksudkan untuk menciptakan manusia baru. Para pengikutnya diharapkan menjadi ciptaan yang baru. Namun, seperti saya sampaikan tadi, karena kebanyakan tidak memahami dengan baik, maka tidak tahu apa sebenarnya tujuan kekristenan. Sehingga tidak ada upaya-upaya, usaha-usaha, perjuangan yang dilakukan untuk berubah, untuk menjadi ciptaan yang baru. Banyak orang berpikir menjadi Kristen itu mendapatkan rasa aman, saudara. Ya, oh aman, ya karena akan dihalau dari berbagai macam kesulitan, akan mengalami perubahan dari yang tadinya suka berbuat jahat menjadi baik, yang tadinya suka judi, enggak judi lagi, yang tadinya suka mabuk, enggak mabuk lagi, lalu setia pergi ke gereja dan setia menjadi orang Kristen. Kalau itu dilakukan, maka ketika kita suatu saat nanti meninggal, kita akan masuk surga. Ya, jadi sangat jarang atau sedikit sekali orang Kristen yang mempersoalkan ya keadaan dirinya. Apakah sudah berkeadaan berkenan, apakah sudah berkeadaan menjadi anak kesukaan yang menyukakan hati Bapa atau belum. Padahal untuk menjadi ciptaan yang baru itu merupakan goal dan merupakan satu hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, artinya yang percaya Tuhan Yesus, artinya sebagai orang Kristen, ia adalah ciptaan baru. Namanya ciptaan, itu sesuatu yang diciptakan. Namanya baru, itu benar-benar beda dengan yang sebelumnya. Kalau khotbah saya sebelumnya, saya kasih contoh
metamorfose dari telur menjadi kupu-kupu. Ketika telur menjadi larva atau ulat, itu pun sudah berubah sama sekali. Dari larva atau ulat menjadi pupa atau kepompong, itu ulatnya sudah enggak kelihatan. Ketika kepompong menjadi kupu-kupu, sama sekali keadaan lamanya itu sudah enggak ada. Kepompong enggak bisa terbang. Amin. Tapi yang namanya kupu-kupu bisa terbang. Itulah sebabnya di sini dikatakan yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka sebagai orang percaya kita mestinya ketika diingatkan ayat ini kita terima. Kita percayai bahwa sejatinya kita harus menjadi ciptaan yang baru. Amin. Tentu ini bukan hal yang mudah, juga bukan hal yang ringan. Ya, karena harus betul-betul beda dari sebelumnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya atau bagaimana agar kita bisa menjadi ciptaan yang baru, saudara. Kuncinya sederhana, saudara. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau bulan lalu temanya seputar Roh Kudus, betul ya? Nah, tetap Bapak Ibu Saudara, jadi untuk menjadi ciptaan baru, orang percaya, orang Kristen, hidupnya harus dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh Kudus adalah perwakilan daripada Allah, perwakilan daripada Tuhan Yesus yang ada di dalam diri setiap orang percaya. Jadi kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu didiami Roh Allah. Katakan amin. Ya. Dalam diri kita itu ada Roh Allah. Ini satu pribadi, ini satu entitas yang hidup dan yang berkuasa. Amin. Dan Roh Allah, Roh Kudus inilah ketika kita rela untuk dipimpin olehnya, pelan tapi pasti kita terus berubah, kita terus dibaharui menjadi ciptaan yang baru. Dipimpin Roh Kudus sejatinya adalah tindakan atau perbuatan daripada Tuhan, perbuatan daripada Allah untuk memimpin, untuk mengajarkan orang percaya kebenaran. Jadi ini penting saya ulang, dipimpin oleh Roh Kudus sebenarnya adalah perbuatan atau tindakan Allah mengajarkan kebenaran kepada setiap orang percaya. Dan itu dituliskan dalam Yohanes 16 ayat 13, di mana dikatakan, tetapi apabila Ia, yaitu Roh Kudus maksudnya datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya Roh Kudus akan menuntun, memegang tangan kita untuk kita bisa hidup benar.
Hidup benar bukan dalam pemandangan atau di hadapan manusia, tapi hidup benar dalam pemandangan Tuhan, di hadapan Tuhan. Amin. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Jadi dari sini kita tahu Roh Kudus berbicara karena dia pribadi. Betul saudara? Amin. Bisa ngerti yang saya maksud? Karena dikatakan segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan kalau Roh Kudus berkata-kata, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara yang sudah jadi orang percaya, bahkan bertahun-tahun jadi orang percaya, mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus? Padahal yang dikatakan itu memimpin hidup kita dalam kebenaran. Padahal perkataan Roh Kudus itu menjadikan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa dengar perkataan Roh Kudus? Halo? Coba lihat kanan kirimu, kelihatan itu pernah dengar atau tidak. Ya saudara. Jadi yang namanya kepekaan akan suara Tuhan itu sangat penting dan perlu dilatih. Amin. Ya. Dan ia akan memberitakan kepadamu. Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya segala sesuatu yang kamu tidak ketahui. Kita ini kan terbatas sekali saudara, betul gak saudara? Ya, dari rumah makan kenyang, ternyata di rapat dikasih makan, betul? Ngomongnya gimana saudara? Ngerti yo? Kalau tahu begitu kan nggak makan, betul saudara? Karena kita nggak tahu, ya kan? Ada satu kejadian yang membuat kita begitu sedih, atau bahkan membuat kita khawatir. Kadang ada saat-saat kita itu bingung. Ketika menghadapi sesuatu, aku harus gimana ya? Benar nggak saudara? Ya. Nah, di saat itulah Roh Kudus akan memberitahukan kepada saudara what to do, apa yang harus dilakukan saudara. Di sini dikatakan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kenapa mesti diberitahukan? Supaya kita bisa memiliki sikap yang benar. Supaya keputusan kita tepat. Supaya pilihan yang kita ambil tidak salah. Kadang kita kan juga ngomong, waduh aku salah ambil keputusan. Betul saudara? Amin. Nah, jadi dipimpin oleh Roh Kudus sekali lagi adalah perbuatan, tindakan atau cara Allah mengajarkan kebenaran. Pertanyaannya caranya bagaimana? Prosesnya bagaimana? Mekanismenya bagaimana? Dengan kata lain, cara kerja Roh Kudus itu seperti apa? Betul? Amin, saudara. Nah, jadi dalam mengajarkan kebenaran, Allah ya mengajarkan melalui dua hal, saudara. Yang pertama,
melalui batiniah kita yang dibaharui terus-menerus oleh firman atau logos. Logos itu firman, saudara. Kalau kita bicara batin dalam Alkitab, itu selalu dikaitkan dengan yang namanya hati dan pikiran. Hati dan apa, saudara? Pikiran. Tentu kita hafal Amsal, penulis Amsal ketika mengatakan, jagalah hatimu, gimana? Dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana, kenapa? Terpancang kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Kalau saudara berusaha untuk mengerti lebih dalam ayat itu, saudara buka di teks aslinya, bahasa aslinya. Maka kata hati yang dimaksud itu menyangkut pikiran atau mindset. Jelas, saudara? Jadi kalau kita bicara batiniah, itu kita bicara hati dan pikiran. Nah, hati dan pikiran itu harus dibaharui oleh firman Tuhan. Firman itu perkataan Tuhan. Firman itu pengetahuan, kecerdasan daripada Tuhan. Firman itu logos. Maka dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, tetapi bagian B, berubahlah. Berubah. Ya, Tuhan minta setiap kita berubah oleh pembaharuan budimu. Artinya budi itu pikiran, akal budi. Akal budi itu harus dibaharui. Sampai kapan, Pak? Sampai kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sampai kapan, Pak? Sampai kita bisa membedakan mana toh itu suara Roh Kudus atau mana itu suara diri kita sendiri atau suara kuasa gelap. Halo, saudara bisa ngerti? Amin. Saudara bisa tahu prosesnya, ya. Saya kasih tahu saudara, kalau ada orang yang sulit mengampuni, kalau ada orang yang hatinya ini dipenuhi dengan iri hati, ya. Kalau ada orang yang sedikit-sedikit takut atau khawatir, betul ya saudara? Itu kan di perasaan, di hati, betul ya? Asalnya itu dari pikiran. Saudara boleh percaya atau tidak, tapi saudara minimal bisa cek betul atau tidak dari pikiran. Maka pikiran inilah, mindset ini yang harus dibaharui dulu. Harus diubah dan dibaharui. Karena apa? Karena pikiran kita itu sudah dipenuhi oleh filosofi yang bukan berasal dari Allah, yang berasal dari dunia. Sudah dipenuhi dengan budaya-budaya lokal. Sudah dipenuhi dengan pengetahuan-pengetahuan dunia yang diisikan ke dalam pikiran kita sejak kecil. Tradisi nenek moyang itu sudah memenuhi pikiran. Dan itu termanifestasi, itu terwujud dalam tindakan dan perilaku kita.
Ya, saudara, coba kita perhatikan, kita cek sejak kita lahir, kita kecil, masa kanak-kanak, selalu ditanamkan oleh orang tua, baik sadar atau tidak sadar, ya, ditanamkan bahwa kebahagiaan hidup itu ditentukan oleh materi. Itu secara langsung atau tidak langsung. Bahkan karena manusia itu belajar dari melihat dan meniru, dia juga melihat sepertinya orang-orang yang limpah dengan materi yang ada di sekitarnya bahagia. Ya, itu sudah sejak kecil ditanamkan. Padahal kita tahu tidak selalu demikian. Bahkan tidak sedikit justru materi menjadikan kita tidak aman, tidak nyaman, hati ini tidak tenang. Ya, sejak kecil sudah diajarkan ya bahwa kalau disakiti dan tidak bersalah, apalagi cowok harus bales. Betul gak saudara? Anaknya masih kecil pulang nangis. Kenapa? Ditanya, tadi mainanku direbut, aku malah ditendang. Enggak boleh nangis, kamu kan laki-laki. Kalau enggak salah, bales. Itu filosofi dunia itu seperti itu. Ya. Dan itu terekam terus di dalam pikiran. Dia bertumbuh dengan budaya-budaya yang seperti itu. Belum lagi kalau lingkungannya enggak baik, saudara. Wah, lebih parah lagi tentunya. Ya, tradisi-tradisi mengajarkan kepada kita ya. Oh, kalau orang yang meninggal itu harus nanti diadakan peringatan. Ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari. Ya, itu sudah terekam di sini sejak kecil karena dia juga diajak menghadiri beston-beston yang seperti itu. Sehingga itu menjadi satu hal yang sepertinya harus dipenuhi. Ya. Filosofi-filosofi yang seperti itu dan masih banyak lagi. Itu memenuhi pikiran kita sehingga kita tidak bisa ngerti kehendak Allah. Dalam Efesus 5 dikatakan janganlah kamu bodoh, tapi berusahalah untuk mengerti kehendak daripada Allah, saudara. Nah, kita nggak bisa ngerti, orang yang seperti ini filosofinya sudah salah, maka harus terus dibaharui. Katakan amin. Ya, kita harus input, kita harus masukkan ke dalam pikiran kita itu firman Tuhan. Suka enggak suka, baik enggak baik keadaannya, firman Tuhan mengatakan firman harus tetap diberitakan. Artinya firman harus kita tetap cari. Betul saudara? Ya, melalui buku-buku bacaan, melalui media sosial, melalui khotbah-khotbah yang mendewasakan, kita harus terus kasih masukan pikiran kita. Dan kita harus berjuang untuk itu. Karena enggak gampang. Ya, enggak gampang. Kita harus tekun. Kita harus rajin. Kita harus berjuang. Supaya kita betul-betul bisa mengalami pembaharuan pikiran. Supaya yang lama yang ada di pikiran kita itu bisa berlalu, yaitu ketika yang baru telah datang. Firman ketika kita input, ya lama-lama seperti air keruh kalau kita tuangin air yang jernih, lama-lama meluap keluar kotoran-kotorannya, sampai satu titik segelas berisi air jernih semuanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi sekali lagi bagaimana
mekanisme atau proses, ya. Allah mengajarkan kebenaran melalui Roh Kudus, yaitu yang pertama melalui batin yang dibaharui terus-menerus oleh firman. Amin. Sampai sini saudara ngerti? Amin. Mau enggak belajar firman? Ada orang yang ngomong gini soalnya, Pak, saya kalau baca firman itu enggak mudeng tuh, Pak. Ada yang WA ke saya begitu, ini beneran. Kemarin saya jelaskan ya, saya katakan, saya kasih contoh yang sederhana. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Ayatnya yang ke-16 bunyinya, bersukacitalah senantiasa. Lalu saya tanya, menurut kamu bersukacita itu apa? Bersukacita itu bersenang hati, Pak. Oh ya wes, betul. Lah kalau senantiasa artinya apa? Artinya selalu. Oh ya betul. Lah kalau bersukacita senantiasa artinya apa? Dia ngomong harus selalu bersukacita meskipun tidak memungkinkan. Lho gene ya iso. Begitulah cara merenungkan firman, saya sampaikan begitu. Ini contoh firman yang pendek. Lalu saya kasih contoh ayat selanjutnya, ya. Tetaplah berdoa, 2 kata juga. Saya tanya mereka mengerti ya saudara. Saya ngomong, lah seperti itulah. Tapi mungkin di antara kita ada yang tetap ngomong, saya enggak mudeng Pak. Oh enggak apa-apa, yang penting saudara punya niat. Amin. Saudara baca terus, siang malam baca firman, jangan buru-buru pindah ayat, coba berdiam sejenak, merenungkan. Kok enggak dapat apa-apa sih Pak? Oh enggak apa-apa, tapi ketika saudara mengalami satu peristiwa atau kejadian, saya pastikan Roh Kudus memimpin saudara. Ya bisa mengambil satu keputusan yang sesuai dengan firman atau logos. Amin. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Clear mau belajar? Yang kedua melalui apa? Yang pertama melalui firman. Yang kedua melalui peristiwa hidup yang namanya rema, Saudara. Ya, maka dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini berarti dalam setiap peristiwa, dalam setiap kejadian, itu Tuhan ada loh. Dan itu benar karena Allah itu roh, dia omnipresence, dia maha hadir. Dimanapun kita berada, Allah ada. Yang setuju katakan amin. Dan dia bukannya pasif, tapi dia lakukan sesuatu. Kalau dalam terjemahan aslinya dikatakan Allah bekerja, bukan turut bekerja, bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Itu berarti ya ketika ada peristiwa yang tidak nyaman, yang tidak kita harapkan, yang menyakiti hati kita, yang membuat kita itu menderita, saudara, ada kebaikan Allah. Amin. Ada kebaikan, ya. Ada berkat abadi, ada hikmat, ada pelajaran yang bisa kita petik dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup orang percaya. Itulah rema. Amin. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita sesek ya karena persoalan, tekanan kehidupan, masalah yang bertubi-tubi, bagi orang percaya yang ngerti rema ini,
itu bukan merupakan suatu musibah atau kecelakaan. Itu bukan sesuatu yang mendatangkan malapetaka. Itu bukan seperti yang dikatakan orang luar sana, langit roboh. Oh, kita hancur sekarang. Kita hancur karena peristiwa itu, bukan. Jadi dalam kamus orang percaya tidak ada istilah malapetaka, musibah, atau kecelakaan yang disebabkan oleh peristiwa yang kita alami. Sekalipun itu berat, sekalipun itu membuat kita sepertinya mau mati, saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kita hanya nyaris. Ibarat kita sudah ada di tepi jurang, itu kita cuma nyaris, enggak mungkin jatuh ke dalam jurang. Hanya nyaris. Bukan sesuatu yang membuat hidup ini betul-betul hancur. Bukan. Yang bisa membuat kehidupan orang percaya benar-benar hancur. Yang benar-benar merupakan malapetaka atau musibah. Yaitu ketika kita ditolak oleh Tuhan suatu hari nanti. Itu mengerikan. Dan itu malapetaka yang sebenarnya. Itu musibah yang paling besar, yang harus kita atasi, yang harus kita tanggulangi. Bukan nanti, tapi ketika kita masih diberi kesempatan nafas hidup, saudara. Jadi selalu ada hikmat, pelajaran, berkat kekal di balik setiap peristiwa. Ya, tidak ada kamus kecelakaan bagi orang percaya. Melalui semua itu, kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Indah rencanamu Tuhan. Di dalam hidupku, dulu ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Betul gak? Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Ngertinya harus cepat, jangan dulu nggak ngerti, sekarang baru tahu sudah lewat. Kita belajar ketika masalah itu terjadi, langsung kita tangkap, saudara. Berkat kekal itu, amin. Halo, jelas? Bisa ngerti? Nah, sekarang ada dua hal di mana Allah mengajarkan kebenaran, yaitu melalui logos yang membaharui batinnya dan juga peristiwa hidup. Saya kasih tahu saudara, bahwa logos dan rema itu akan membentuk paradigma. Paradigma itu apa, Pak? Paradigma itu pola pikir. Paradigma itu cara berpikir. Paradigma itu mindset yang benar-benar baru. Jadi firman dan peristiwa hidup kalau digabung jadi satu, itu akan membentuk yang namanya pola pikir yang baru. Orang yang tadinya suka minum, mabuk, ya sekarang jangankan suruh minum, melihat saja sudah mutah, saudara. Maksudnya sampai sebegitu. Benar-benar baru. Tahu Bapak Ibu Saudara? Ya, dan mindset cara berpikir yang baru itu membuat seseorang bisa menemukan roh. Roh yang dimaksud, ya, kalau saya tulis itu rohnya R-nya kecil. Di sini roh yang dimaksud adalah gairah atau hasrat. Dengan kata lain,
Kalau logos dan rema ini berjalan dengan baik dalam hidup orang percaya, maka akan membentuk pola pikir baru. Pola pikir atau cara berpikir yang baru ini ya akan membuat seseorang menemukan gairah atau hasrat untuk hidup dipimpin oleh Roh. Artinya menjadikan seseorang memiliki satu pilihan, satu keputusan yang selalu tepat dengan kehendak daripada Allah, saudara. Dan itu akan menjadi irama hidup yang tetap. Namanya irama hidup tetap itu seperti kebiasaan saudara itu loh. Aku nek tangi esok, nek orang ngeteh sik ora iso. Lah itu irama hidup saudara. Tapi irama hidup yang terbentuk dari logos dan rema yang sudah kita alami itu membuat kita selalu berjalan bersama Tuhan. Kita memiliki irama hidup yang tetap karena mindset pola pikir kita sudah dibaharui. Wes dianyarke bahasa Jermannya. Maka selalu ngerti yang dimau Tuhan itu seperti ini, saudara. Amin. Itulah dalam bagian lain dalam Alkitab dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 11 itu ada kata yang menarik yaitu Roh Kristus. Ya, kalau kita buka itu saya tulis di situ enggak ya? Ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-11. Nah, Roh Kristus yang dimaksud kalau kita mau memiliki Roh Kristus, Kristus itu kan yang diurapi saudara. Memiliki Roh Kristus bukan berarti memiliki pribadi Yesus dalam diri kita, bukan. Tetapi memiliki Roh Kristus artinya memiliki gairah, memiliki hasrat yang juga dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu punya kehendak, punya hasrat, ya, punya gairah untuk selalu menyukakan hati Bapa. Dia mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya makan itu kebiasaan tiap hari, itu irama hidup Tuhan Yesus itu seperti itu. Nah kita akan memiliki seperti itu, menjadi orang-orang yang diurapi seperti Tuhan Yesus saudara. Sehingga gairah yang kita miliki itu sama dengan gairah Kristus. Ya, apa yang menjadi pilihan, keputusan, tindakan akan selalu menyukakan hati Tuhan. Dan kalau apa yang kita lakukan dalam gerak perasaan, pikiran, kata-kata, perbuatan, tindakan, tingkah laku kita, itu sesuai, seirama, harmoni dengan kemauan Tuhan, menyukakan hati Tuhan, maka Tuhan akan menyukakan hati saudara. Amin. Saudara, ya, Tuhan akan memperhatikan hidupmu. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi bebanmu? Tuhan akan tolong. Amin. Itulah sebabnya mengenal proses menjadi ciptaan baru ini penting. Dan ketika kita sudah mengerti jangan sampai kita lupa saudara. Mari ya kita mulai merenungkan setiap peristiwa ya. Dalam hidup ini kita renungkan pasti di balik itu ada kebaikan daripada Tuhan. Itu rema. Betul? Kita terus belajar firman. Kalau itu berjalan dengan baik, percayalah ya, hidupmu semakin hari, bahkan tiap-tiap hari berubah. Semakin disempurnakan, semakin dipulihkan. Saudara akan memiliki kepekaan akan suara Roh Kudus. Ya,
mendengar suara Roh Kudus itu sebetulnya sesuatu yang natural, sesuatu yang wajar, yang dimiliki atau yang bisa dialami oleh orang percaya. Jadi jangan saudara berpikir itu hal yang luar biasa, orang-orang tertentu saja yang diberi karunia khusus. Enggak, saudara bisa, masalahnya saudara enggak tahu mekanismenya sehingga enggak pernah melatih. Amin. Nah, sekarang sudah ngerti, latihlah ya, percayalah hidupmu diubahkan, dibarui, dipulihkan, dan kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Tuhan memberkati.